alamin wa binasta'in wa ala murdin nyawatin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wassalim wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita sehingga kita dapat bermuajahah walaupun dalam keadaan daring seperti ini. Semoga kita tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alamin. Yang kedua kalinya, salat serta salam tetap tercurahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mereformasikan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini karena adanya iman Islam ihsan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andes Haji Hamam Hadi MSSJD SPKK selaku Rektor Universitas Alma-Ata. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Ahmad Salim SPD MPD selaku Dekan sekaligus Kaprodi Pendidikan Agama Islam Universitas Alma-Ata. Yang saya hormati Ibu Ika Tri Susilawati SPD MPD selaku Kemahasiswaan Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Alma-Ata. Serta tidak ketinggalan pula pada teman-teman Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini yang kami banggakan. Baik, Bapak Ibu peserta sekalian, rasanya saya sangat bahagia sekali ketika saya diminta dari panitia untuk menjadi moderator pada materi hari ini. Karena di sini saya merasa di tengah-tengah oleh materi yang sangat luar biasa dan hadirnya sangat luar biasa sekali. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Abdul Jamil dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Alma-Ata. Domisili saya Ponpes Krapyak Al-Munawwirah Yogyakarta dan asalnya Tegal. Mari kita bersyukur atas diberi kesehatan dan kesempatan terbaik untuk terus meningkatkan diri lebih menjadi produktivitas kita. Sebelum saya mulai, mari kita berikan tepuk tangan pada semua yang hadir pada acara ini. Masya Allah. Baik, acara ini perlu kita ketahui, teman-teman ketahui bahwa acara workshop nasional implementasi kurikulum merdeka merupakan sebuah rangkaian disnatalis PAI yang berkolaborasi dengan dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Nah, makanya itu materi yang akan dibahas pada hari ini adalah topiknya cukup menarik bagi teman-teman mahasiswa maupun para dosen dan guru. Yaitu topiknya perangkat pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar. Nah, apa saja sih yang kita nggak ketahui tentang perangkat apa saja yang pemerintah inginkan tentang kurikulum Merdeka ini? Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah ataupun malah belum sama sekali? Nah, maka dari itu kita mengundang nih narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah dosen Universitas PGRI Wiranegara. Tentunya beliau sangat banyak banget tentang pengalaman organisasi, pengalaman narasumber, pengalaman pendidikan sangat banyak sekali yang sehingga saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Ya, beliau adalah Ibu Dr. Anda Nunik Indrawati Ningsih MPD. Bagi hadirin sekalian, mari kita sapa dulu materi kita. Halo, bagaimana Ibu Nunik? Kabarnya bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat, agak batuk sedikit sehingga suara saya agak serak. Ibu sekarang di mana, Bu? Saya sekarang ada di rumah. Tadi ke kampus, setelah itu pulang untuk online. Sekarang online di rumah. Walaupun kita banyak masalah, apapun yang terjadi, hidup itu indah, hadapi dengan senyuman dan tetap sehat. Betul.
Baik, tidak lama-lama, Bapak Ibu, peserta sekalian, mari kita simak bareng-bareng materi hari ini. Namun sebelum saya mempersilahkan Ibu Nonik untuk memaparkan materi, saya izin membacakan CV dari beliau yang singkat ya Bu, mohon maaf. Yang pertama, nama lengkap Ibu Nonik Indrawati Ningsih. Beliau berasal dari Magetan, tanggal 21 September 1989. Beliau riwayat pendidikan dulu S1-nya di Universitas Muhammadiyah Malang, mengambil jurusan pendidikan matematika, kemudian S2 Universitas Negeri Malang, mengambil juga pendidikan matematika. Kemudian S3 Universitas Negeri Malang, pendidikan matematika juga. Beliau sangat suka sekali dengan pendidikan matematika. Kemudian riwayat mengajar, dulu beliau di Universitas PGRI Wiranegara dan sekarang di Universitas Negeri Surabaya. Oh, mohon maaf ya Bu, tadi ada yang salah. Mungkin itu CV singkat dari beliau. Silakan pada Ibu Nonek Indrawati Ningsih MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Moderator atas yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Rektor Universitas Al-Ma'adah, kemudian beserta jajarannya, kemudian yang saya hormati bukan beserta jajarannya, kemudian Bapak Ibu yang hadir di acara workshop implementasi kurikulum Merdeka Belajar pada hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu meskipun secara virtual, ya, Bapak Ibu. Ini rata-rata ngapunten dari Bapak Ibu guru, mahasiswa, dosen, campur nggih. Bapak nggih? Oh begitu. Nggih, baik. Baik, sudah kerasa ya nggih. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, bukan tak sayang ya, tak tahu. Kalau tak kenal maka tak tahu. Belum kenal kok sayang gitu ya. Jadi tak kenal maka tak tahu. Jadi saya mau kenalan dulu. Nama saya Non Indrawati Ningsih. Saya berasal dari gitu ya. Saya dulu di Universitas PGRI Wiranegara, sekarang berpindah tugas di Universitas Negeri Surabaya tahun 2022 ini. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan sharing nih Bapak Ibu, sharing terkait dengan perangkat pembelajaran di kurikulum Merdeka. Apa saja sih perbedaannya? Apa saja sih yang harus dipersiapkan dalam kurikulum Merdeka ini? Ini yang akan kita bahas hari ini, dan kita yang nantinya diharapkan nanti Bapak Ibu dapat mengetahui terkait dengan perangkat-perangkat pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka. Mohon izin share screen. Ngapunten sebelumnya, untuk penyampaian materi diberikan waktu berapa menit, Pak Moderator? Saya diberikan waktu berapa menit untuk penyampaian materi? Kita kasih waktu 30-45 menit. Oke, baik. Semoga aja nyampe, karena lumayan agak banyak untuk PPT-nya, karena ada dua perangkat ini yang saya jelaskan ini. Izin share screen. Apakah sampun terlihat PPT saya, Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah Bu. Oke, baik. Jadi untuk hari ini terkait dengan materi terkait dengan perangkat pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Nah, kita ketahui Bapak Ibu bahwa kurikulum Merdeka ini memang
kita sudah diimplementasikan di tahun ini untuk SD kelas 1 sama 4, kemudian SMP kelas 1, SMA kelas 1 gitu ya. Jadi lambat laun untuk tahun depannya juga setiap sekolah itu menerapkan kurikulum merdeka. Meskipun ada beberapa sekolah yang sekarang masih dalam tahap akan menerapkan kurikulum merdeka. Tapi untuk tahun depan itu diwajibkan untuk menerapkan kurikulum merdeka. Sehingga kita sebagai pendidik maupun calon pendidik harus mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan ketika menghadapi kurikulum merdeka ini. Mungkin Bapak Ibu sudah sudah banyak mengikuti workshop nih terkait kurikulum merdeka. Nah, saya tidak akan membahas ulang terkait kurikulum merdeka. Yang saya bahas di sini adalah perangkat. Topik pada hari ini itu terkait dengan memahami capaian pembelajaran atau CP. Kalau dulu di kurikulum 2013 itu namanya KI dan KD. Nah, KI dan KD itu sudah dilebur menjadi CP. Sekarang untuk kurikulum merdeka itu namanya CP. Kemudian setelah itu menyusun tujuan pembelajaran. Kalau kita ketahui di kurikulum 2013, tujuan pembelajaran ini adalah merupakan indikator. Nah, indikator. Kemudian setelah menyusun tujuan pembelajaran, kita menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Kalau ATP ini dulu kita sebut dengan silabus. Nah, silabus itu di sini namanya ATP. Nah, dari ATP kemudian kita menyusun modul ajar. Nah, ini sangat berurutan, nggih. Ketika Bapak Ibu menyusun modul ajar tanpa ada ATP, seperti kayak tidak ada pegangan. Jadi ketika Bapak Ibu menyusun modul ajar ini dulu namanya RPP, sekarang namanya modul ajar. Nah, ketika menyusun RPP tanpa ada ATP, nanti kita akan mengawang-awang. Jadi sebelum menyusun modul ajar itu harus menyusun ATP dulu. Begitu. Kemudian selanjutnya, nah ini sebelum kita masuk pada materi berikutnya, Bapak Ibu monggo silakan Bapak Ibu dimohon untuk membuka gadgetnya, kemudian dituliskan di Google terkait dengan slido.com. Slido.com, monggo Bapak Ibu. Slido.com, kemudian nanti akan ada menulis kode, silakan kodenya ini pagar 1268836. Setelah Bapak Ibu buka slido.com nanti pagarnya sudah ada, tinggal menuliskan angkanya saja. Monggo. Saya stop share dulu, saya buka dulu slidonya. Silakan. Saya buka dulu. Ya, bisa masuk Bapak Ibu? Ada yang sudah bisa masuk ke Slido? Bisa ya, silakan. Ini ada pertanyaan, mohon ingin untuk dijawab dengan jujur, nggih, Bapak Ibu. Apa tujuan Bapak Ibu mengikuti workshop ini? Silakan diberikan, menambah wawasan. Yang pertama menambah wawasan, atau ingin dapat sertifikat, atau mungkin disuruh atasan untuk ikut, atau mungkin ikut-ikutan teman yang daftar. Monggo. Ini baru 3 orang yang menjawab. Yang lainnya? Dapat sertifikat. Ingin dapat sertifikat nih, karena sertifikatnya nanti untuk ini ya, untuk BKD nih, kalau guru-guru.
Disuruh atasan. Nah, ini. Disuruh atasan ikut. 8 baru 8. Yang menjawab 9. Jujur dari dalam hati Bapak Ibu loh, nggih. Lainnya, ini baru 9 yang masuk, paling tidak separuh. Monggo. Ikut-ikutan teman yang daftar. Rata sudah ini. Ada yang menambah wawasan, ada yang dapat sertifikat, ada disuruh atasan untuk ikut, ada yang ikut-ikutan teman daftar. Oke, monggo. Masih terus. Oke, kita lanjut. Di pertanyaan selanjutnya. Dari angka 1 sampai dengan 10, pemahaman Bapak Ibu terkait dengan perangkat pembelajaran dalam kurikulum Merdeka berada di angka berapa? Dalam kurikulum Merdeka. Silakan. 7. Ada yang 7. Yang 4, 3, 5. Itu sudah lumayan. 3, 5. Pemahaman yang lain? Ada 8 orang ini yang masuk. Yang 1. Nanti kita belajar bersama-sama Bapak Ibu untuk yang 1, 2, 3, 4. Jangan khawatir, kita belajar bersama-sama nanti di sini. Baru 12 orang, ini yang paling banyak 7. Yang 2. orang. Oke, baik. 14 masih nambah ini. Ini yang paling banyak 2 ini ya, yang paling besar ini. Oke, baik Bapak Ibu, saya stop dulu. Tidak apa-apa, untuk yang 1, 2, 3 kita akan belajar di sini. Kita akan pahami bersama terkait dengan perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka. Oke, ini sudah. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami itu terkait capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu di kurikulum 2013, seperti yang saya sampaikan tadi, CP itu sama dengan KI dan KD yang ada di K13. Jadi, nanti ketika Bapak Ibu dari kurikulum 2013 mau menuju ke kurikulum Merdeka, itu namanya bukan KIKD lagi, tetapi namanya CP. Nah, CP ini apa? Nah, capaian pembelajaran atau CP itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi sampai fase F. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita mengenal kata fase.
Kalau dulu itu kita perjenjang, ya, kita perjenjang dari jenjang kelas 1, kelas 2, kelas 3, tetapi ini adalah fase. Nah, untuk fase pondasi itu dimulai dari PAUD atau RA, itu masuk pada fase pondasi. Kemudian fase A itu SD kelas 1 sampai kelas 2. Fase B itu SD kelas 3 sampai 4, fase C kelas 5 sampai 6, fase D kelas 7 sampai 9, fase E kelas 10, fase F kelas 11 sampai 12. Nah, jadi di kurmer ini, di kurikulum Merdeka, kita mengenal kata fase. Untuk ATP-nya pun nanti itu juga per fase, CP-nya juga per fase, tidak per jenjang. Gitu. Nah, apa sih manfaatnya menggunakan fase dalam capaian pembelajaran? Nah, yang pertama pembelajaran lebih bersifat fleksibel. Kenapa seperti itu? Kalau di kurikulum yang dulu 2013 atau sebelumnya kita ketahui bahwa materi yang AKI pada KI atau KDKI itu ya Bapak Ibu ya. Untuk kelas 1 misalkan di dalam satu semester ini harus selesai begitu nih. Jadi dikejar-kejar deadline untuk menyelesaikan materi yang ada di kelas 1 itu dalam satu semester atau dalam 1 tahun. Nah, tetapi kalau di fase ini lebih fleksibel. Fleksibelnya apa? Misalkan di fase A itu kelas 1 sampai 2. Jadi ada materi-materi yang ada di kelas 1 sampai 2 itu dicapai pada fase A ini. Jadi tidak semua materi yang dulunya itu digunakan di fase ini, tetapi ada capaian pembelajaran. Kita mengkaitkan dengan bukan materi, tapi capaian pembelajaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu per fase. Jadi lebih longgar. Jadi Bapak Ibu guru itu lebih longgar dalam mencapai kompetensi atau capaian pembelajaran di fase itu. Itu fase. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang sesuai kesiapan peserta didik. Jadi untuk kurikulum Merdeka ini memang betul-betul untuk peserta didik. Semuanya bersumber dari peserta didik. Sehingga ketika Bapak Ibu guru melakukan proses pembelajaran, itu harus mengetahui dulu kesiapan peserta didiknya itu seperti apa. Misal, ketika Bapak Ibu mau membelajarkan kepada peserta didik terkait dengan misal materi, karena saya matematika ya, misalkan materi bilangan. Nah, kesiapan peserta didik terkait dengan materi bilangan itu sampai mana? Nah, kenapa seperti itu? Manfaatnya apa? Ketika melakukan proses pembelajaran, mengetahui kesiapannya, nanti tujuan pembelajaran itu akan tercapai secara optimal. Berbeda ketika kita tidak mengetahui sebagai pendidik, tidak mengetahui kesiapan peserta didik kita. Saya mau mengajar materi bilangan, kemudian dengan indikator A, B, C, D. Nah, ternyata di lapangan ketika kita melakukan proses pembelajaran tidak tercapai ini. Karena kesiapan peserta didiknya belum sampai segitu ya, belum sampai pada indikator yang telah dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, sehingga kesiapan peserta didik ini penting sekali untuk dilakukan dengan cara asesmen awal untuk menuju ke proses pembelajaran itu, sehingga nanti ketika Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran itu bisa tercapai secara optimal. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengembangan rencana pembelajaran yang kolaboratif. Nah, di sini Bapak Ibu, prinsipnya adalah kolaboratif. Ingat, di sini adalah fase. Jadi misal fase A kelas 1 kelas 2, ketika Bapak Ibu menyusun suatu ATP, Bapak Ibu guru yang ada di kelas 1 dan di kelas 2 harus duduk bersama, memikirkan bersama tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai oleh peserta didik kita. Nah,
Nggak bisa Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau menyusun ATP kelas 1 sendiri, kelas 2 sendiri, tidak bisa. Karena ini sangat kaitan. Fase A itu kelas 1 sampai kelas 2, 1 sama 2. Jadi guru kelas 1 sama guru kelas 2 harus duduk bersama memikirkan tujuan pembelajaran ATP yang akan disusun secara bersama. Begitu. Kemudian komponen capaian pembelajaran itu meliputi rasional mata pelajaran. Nanti sebenarnya di PSKAP sudah ada ini, nanti bisa dipesani nanti PSKAP-nya. Rasional mata pelajaran itu nanti di dalamnya terkait dengan alasan mempelajari mata pelajaran tersebut, keterkaitan antara mapel dengan profil pelajar Pancasila, nah itu masuk pada rasional mata pelajaran. Kemudian komponen berikutnya adalah tujuan mata pembelajaran, kemampuan yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari materi mata pelajaran tersebut itu apa? Nah, ini tujuan mata pelajaran. Kemudian karakteristik mata pelajaran, jadi elemen-elemen yang ada di mata pelajaran tersebut apa, mempelajari tentang apa. Misalkan kalau di dalam matematika, misalkan bilangan, kemudian misalkan bangun ruang, bangun datar, misal contohnya seperti itu adalah namanya elemen-elemen. Kemudian selanjutnya capaian dalam setiap fase secara keseluruhan, yaitu kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fasenya. Jadi kompetensi apa sih yang harus dicapai oleh setiap peserta didik itu? Nah itu. Kemudian yang kelima, capaian dalam setiap fase menurut elemen. Jadi ada fase menurut capaian pembelajaran, kemudian capaian menurut elemennya, itu juga ada. Nah, untuk selanjutnya bentuk-bentuk pemahaman dalam CP. Jadi prinsip dalam penyusunan CP itu menggunakan pendekatan konstruktivisme, di mana pendekatan konstruktivisme itu proses membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata si peserta didik. Jadi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari si peserta didik itu. Kemudian kita ketahui bahwa untuk merumuskan indikator itu Bapak Ibu pasti lebih fokus ke taksonomi Bloom yang versi Anderson dan Cadwell. Jadi sebenarnya tidak hanya itu saja ya Bapak Ibu, kita bisa menggunakan teori lainnya selain taksonomi Bloom, itu ada. Nanti di belakang saya jelaskan. Nah, di taksonomi Bloom itu Bapak Ibu pada C2, kan ada C1 sampai C5. Nah, pada C2 itu terkait dengan pemahaman. Nah, kalau kita maknai pemahaman, terkait dengan pemahaman itu sangat kompleks loh Bapak Ibu. Jadi pemahaman itu sebenarnya sangat tinggi levelnya. Karena apa? Ketika peserta didik itu memahami suatu bilangan misalkan, mereka sebelumnya bisa apa? Bisa menyebutkan bilangan, bisa menjelaskan, bisa mengaplikasikan, bisa membuat, bisa menganalisis dan sebagainya, sehingga mereka bisa memahami. Tetapi di dalam taksonomi Bloom ini pemahaman itu bukan berarti pemahaman pada level tinggi, tidak, tetapi di taksonomi Bloom itu pemahaman kata C2 itu terkait dengan perancangan pembelajaran dan asesmen kelas yang lebih operasional, jadi lebih konkret. Jadi yang kita belajarkan ke siswa itu lebih konkret. Pemahaman yang dimasukkan di taksonomi Bloom seperti itu. Jadi ketika kita mendengar kata pemahaman itu sebenarnya masuk pada level tinggi, tetapi di taksonomi Bloom itu pemahaman yang dimaksud itu jangan sampai tumpang tindih ya Bapak Ibu. Kalau di pemahaman di taksonomi Bloom itu siswa lebih bisa bisa memahami suatu materi dengan menggunakan hal-hal yang lebih abstrak, itu yang dimaksud di sini. Nah, ini arti elemen dalam CP. Jadi di dalam CP itu, di dalam capaian pembelajaran itu ada elemen-elemen. Elemen itu apa?
elemen itu adalah ini ya, setiap CP suatu materi pembelajaran memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial. Jadi elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama atau berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Misalkan di matematika CP-nya misalkan di matematika nih Bapak Ibu, elemennya itu ada elemen bilangan, elemen aljabar, pengukuran, geometri dan sebagainya. Kalau elemen itu dulu kita bisa menyebutkan domainnya. Jadi apa saja sih yang harus dipelajari oleh si siswa di dalam matematika itu? Nah, itu elemen. Kemudian IPA itu ada elemen pemahaman IPA dan keterampilan proses. Nah, ini di dalam pemahaman IPA dan keterampilan proses itu ada beberapa macam subelemen. Kemudian kalau di CP Bahasa Indonesia misalkan elemennya ada menyimak, membaca, memirsa, berbicara, mempresentasikan, menulis. Itu adalah merupakan suatu elemen atau domain dari capaian pembelajaran. Nah, ini adalah contoh, kebetulan ini adalah contoh CP dari IPA di fase D, SMP, MTS, atau paket B. Nah, kalau di IPA itu ada dua elemen Bapak Ibu, elemennya tadi yang sudah saya sampaikan tadi yaitu pemahaman IPA dan keterampilan proses. Nah, di fase D itu elemen pemahaman IPA dan keterampilan proses itu mencakup ini ada makhluk hidup, zat dan sifatnya, energi dan perubahannya serta bumi dan antariksa. Ini untuk pemahaman. Nah, ini saya ambilkan dari BSKAP ini. Sebenarnya di situ sudah lengkap. Ini memang saya tulis lengkap sehingga penuh ini satu PPT ini. Ini ada di BSKAP misalkan ini pada akhir fase D peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, ini adalah kompetensi yang harus capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh si peserta didik itu. Pada akhir fase D itu berarti berapa Bapak Ibu? 1, 2, dan 3. Jadi dari kelas 1 sampai 3 itu diharapkan mampu apa? Mampu dapat melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati dan sebagainya. Memahami gerak, gaya, dan tekanan. Melakukan pengukuran dan sebagainya. Ini adalah capaian pembelajaran di fase D. Pada elemen pemahaman. Kemudian pada elemen keterampilan proses itu namanya juga proses di Bapak Ibu, jadi terkait dengan proses pembelajarannya itu seperti apa, kegiatannya, aktivitas yang dilakukan oleh si peserta didik itu ngapain saja untuk mencapai capaian belajar yang ada di ini tadi, pemahaman tadi. Nah, ini ada mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses sampai pada mengkomunikasikan hasil. Nah, ini adalah elemen-elemen dari CP IPA fase D. Kemudian selanjutnya menyusun tujuan pembelajaran. Nah, kita mulai menyusun tujuan pembelajaran atau biasa disebut TP, kalau dulu namanya indikator. Di K13 itu namanya indikator, gitu ya. IPK kalau tidak salah ya, di K13. Nah, ini di sini sudah sudah berganti nama, tetapi maknanya sama. Namanya tujuan pembelajaran. Nah, dalam menyusun TP, kemudian dilanjut dengan ATP. Nah, pegangan kita adalah satu di sini Bapak Ibu, yaitu terkait dengan BSKAP nomor 33 tahun 2022. Jadi monggo nanti Bapak Ibu bisa mendownload di Google, itu banyak sekali BSKAP nomor 33 tahun 2022. Nah, ini adalah sebagai pegangan kita ketika menyusun TP dan ATP di sekolah Bapak Ibu. Kemungkinan nanti TP dan ATP di sekolah Bapak Ibu berbeda loh ya.
untuk isiannya. Tetapi CP-nya sama, CP-nya yaitu ada yang ada di BSKAP yang sudah ditetapkan pemerintah. Tapi TP dan ATP-nya itu bisa jadi berbeda di setiap sekolah, karena kebutuhan dari setiap sekolah itu berbeda-beda. Begitu. Yang selanjutnya terkait dengan proses perancangan kegiatan pembelajaran. Nah, ya sudah saya sampaikan di awal tadi. Yang pertama, harus memahami dulu capaian pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu silakan literasi kembali BSKAP nomor 33 tahun 2022. Sebenarnya CP di mata pelajaran saya itu apa? Nah, harus tahu Bapak Ibu, harus paham. Misalkan untuk calon pendidik yang nantinya akan terjun ke sekolah, ya, itu harus mengetahui CP misalkan pendidikan agama Islam itu apa saja CP-nya di situ. Harus dipahami di situ, di BSKAP itu. CP yang dibelajarkan. Jangan sampai nanti ketika terjun ke sekolah, itu nanti CP-nya itu masih menggunakan K13. Nah, jangan sampai, karena berbeda, Bapak Ibu. Jadi nanti silakan literasi lagi terkait BSKAP nomor 33 tahun 2020. Di situ sudah lengkap sekali, ada ribuan halaman di situ. Dari fase PAUD sampai fase F itu sudah lengkap CP-nya apa saja sudah disediakan oleh pemerintah. Tinggal kita mempreteli, menurunkan TP-TP-nya, tujuan pembelajarannya. CP-nya sudah ada, tinggal TP-nya yang akan dibuat oleh Bapak Ibu. Oleh Bapak Ibu yang nantinya akan digunakan sebagai proses pembelajaran, pedoman, atau kitab suci lah, kitab sucinya bagi Bapak Ibu guru yang akan melakukan proses pembelajaran. Nah, setelah TP, kemudian ATP. Jadi itu bentuknya seperti alur, Bapak Ibu. Alur, seperti alur, karena namanya alur ya Bapak Ibu. Jadi bentuknya seperti alur begitu ya, alur. Kemudian setelah itu baru merancang pembelajaran yang berupa modul ajar atau RPP. Nah, dalam merancang pembelajaran, pendidik dapat mengembangkan sepenuhnya ATP atau perencanaan pembelajaran, mengembangkan ATP dan atau rencana pembelajaran berdasarkan contoh-contoh yang disediakan pemerintah, atau menggunakan contoh yang disediakan. Jadi Bapak Ibu di sini dibebaskan untuk memilih rancangan ATP atau modul ajar yang sudah disediakan pemerintah. Tinggal sekolah kita itu masuk pada merdeka apa begitu nggih Bapak Ibu. Kemarin ada 3 kategori. Merdeka belajar, merdeka mandiri, merdeka berbagi. Begitu nggih. Kalau merdeka belajar itu sekolah masih menerapkan K13. Untuk tahun ini masih menerapkan 13. Akan tetapi meskipun menerapkan K13, harus disisipkan pembelajaran diferensiasi yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Yang kedua, jadi kalau K13 bisa langsung mengambil ATP atau modul ajar yang disediakan di PMM, platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu guru pasti sudah punya ID-nya nggih, ID belajar yang dapat digunakan untuk masuk ke PMM dan berselancar mencari bagaimana sih, ya apa sih contohnya ATP itu, ya apa sih contohnya modul ajar itu. Nah, itu Bapak Ibu bisa mencarinya di PMM. Kemudian merdeka mandiri. Kalau merdeka mandiri sekolah Bapak Ibu masuk kategori merdeka mandiri, berarti Bapak Ibu boleh memodifikasi, ngambil ATP atau modul ajar di PMM, kemudian dimodifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, merdeka berbagi. Kalau merdeka berbagi ini sudah sekarang yang digabungkan oleh sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu sudah merdeka berbagi. Jadi
mereka sekolah-sekolah penggerak ini sudah membuat ATP dan modul ajar secara mandiri. Jadi dari CP yang disediakan pemerintah itu kemudian dibuat tersendiri, ya, dipreteli sendiri untuk membuat ATP dan modul ajarnya. Itu yang masuk kategori Merdeka Berbagi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, sekolah Bapak Ibu masuk pada kategori yang mana? Merdeka belajar, merdeka mandiri, ataukah merdeka berbagi? Nah, itu. Jadi bisa sesuaikan dengan kategori sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan tujuan pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran. Jadi alur TP dan ATP itu merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun. Merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan dari awal hingga akhir fase. Nah, kemudian TP terdiri atas apa? TP itu terdiri atas kompetensi dan lingkup materi. Kalau ATP itu terdiri dari menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai secara utuh dalam satu fase. Kemudian cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear dari awal hingga akhir fase. Kemudian menggambarkan cakupan atau tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi dalam satu fase. Itu ATP. Selanjutnya ini Bapak Ibu, untuk merumuskan tujuan pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan indikator, dulunya namanya indikator. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini pasti sebagian besar mayoritas Bapak Ibu menggunakan taksonomi Bloom. Saya rasa ini pasti menggunakan taksonomi Bloom. Jadi tidak harus taksonomi Bloom ya Bapak Ibu. Bisa menggunakan rujukannya TG and Wijin atau bisa menggunakan rujukannya taksonomi Marzano. Jadi boleh mengkombinasikan antara taksonomi Bloom dan TG and Wijin atau TG and Wijin dan taksonomi Marzano, atau pilih taksonomi Bloom atau TG and Wijin atau taksonomi Marzano. Kalau yang lebih umum memang taksonomi Bloom, tetapi monggo Bapak Ibu bisa mencoba menggunakan indikator atau merumuskan tujuan pembelajaran menggunakan TG and Wijin atau taksonomi Marzano. Nah, ini Bapak Ibu untuk taksonomi Bloom mungkin ini tidak saya menjelaskan terlalu detail nih, karena taksonomi Bloom sudah Bapak Ibu pahami, sudah memahami sekali terkait taksonomi Bloom, yaitu C1 sampai C6 ya tadi saya lama menyebutkan. C1 sampai C6, mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Kalau mengingat itu mengingat kembali, menyebutkan. Nah, itu masuk pada mengingat, memahami, menjelaskan. Kemudian mengaplikasikan itu menerapkan dan sebagainya, itu sudah Bapak Ibu lakukan ketika menyusun RPP sebelumnya. Selanjutnya, TG and Wijin itu juga mempunyai 6 aspek Bapak Ibu. Jadi di sini ada penjelasan, ada interpretasi, ada aplikasi, ada perspektif, ada empati, ada pengenalan diri atau self knowledge. Penjelasan, mendeskripsikan dengan kata-kata sendiri. Ini adalah indikatornya yang Bapak Ibu mendeskripsikan suatu ide dengan kata-kata sendiri, membangun hubungan antar topik, mendemonstrasikan hasil kerja dan sebagainya. Begitu juga interpretasi menerjemahkan cerita, kemudian ada membuat analogi, melihat makna dari apa yang telah dipelajari, itu masuk interpretasi. Aplikasi menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai suatu dalam situasi yang nyata. Perspektif melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Jadi ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan, nah, itu ada
kita memandangnya tidak hanya dari satu sisi, bisa dipotret dari sisi A, sisi B, sisi C, sisi D, itu boleh. Jadi tidak terfokus pada satu jawaban. Tetapi meskipun jawabannya berbeda, tapi dilihat dari sudut pandang A seperti apa, sudut pandang B seperti apa, sudut pandang C seperti apa. Ketika jawaban itu logis, ya sah-sah saja gitu ya. Meskipun itu tidak sama dengan yang dikunci jawabannya, itu sah-sah saja gitu. Karena peserta didik bebas di sini, peserta didik bebas memotret dari segi manapun gitu. Empati, menaruh diri dari posisi di posisi orang lain, merasakan emosi yang dialami ketika Bapak Ibu meminta untuk peserta didik untuk membaca cerita. Bagaimana perasaan peserta didik ketika membaca suatu cerita, misalkan cerita terkait dengan dongeng kita bawa si peserta didik itu seolah-olah si peserta didik itu yang mengalami. Nah, itu mengalami di cerita itu. Nah, itu namanya nanti masuk pada empati. Kemudian pengenalan diri, memahami diri sendiri, yang menjadi kekuatan, area yang perlu dikembangkan, serta proses berpikirnya seperti apa. Jadi, ketika siswa menyelesaikan suatu permasalahan, apakah ini sudah merupakan solusi yang benar ya? Dilihat kembali. Apakah ini benar ya? Coba sih saya cek ulang. Nah, ini termasuk juga pengenalan diri. Kemudian ini contoh bentuk pemahaman dalam CP Bahasa Indonesia ini ya. Fase D, elemen menyimak. Interpretasi ini pakai 4 indikator Bapak Ibu, jadi tidak menggunakan ke-6 ini. Bisa, tidak harus ya Bapak Ibu, tidak harus 6-6-nya itu dicantumkan semua, dibuat tujuan pembelajaran, tidak. 4 aja boleh, 3 aja loh boleh, gitu ya. Disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Bapak Ibu. Ini contohnya, interpretasi, mendeskripsikan makna dari puisi serta emosi yang ditangkap dari puisi. Jadi mendeskripsikan puisi yang sudah dibacakan oleh siswa. Aplikasi, membacakan atau mendeklamasikan atau membuat karya untuk merespon puisi. Perspektif, melakukan bedah puisi melalui diskusi dari sudut pandang yang berbeda. Empati, menaruh diri dari posisi penulis puisi dan mencoba merasakan emosi yang dirasakan oleh si penulis. Nah, ini adalah contoh-contoh indikator yang digunakan dalam pemahaman TGN Wijin. Jadi bisa Bapak Ibu nanti bisa memodifikasi ini atau bisa mengadaptasi dari sini. Kalau taksonomi Marzano juga ada 6 Bapak Ibu, mengenali dan mengingat kembali. Ini hampir sama dengan taksonomi Bloom ya. Hampir sama dengan taksonomi Bloom. Nah, tapi bedanya ada di sini. Terkait dengan metakognisi sama sistem diri. Nah, bedanya di sini. Kalau di TGN Wijin tadi, metakognisi, nggak ada ya Bapak Ibu. Untuk sistem diri, ini ada yang di pengenalan diri. Kemudian selanjutnya, bagaimana strategi menyusun tujuan pembelajaran dalam alur tujuan pembelajaran yang efektif? Nah, ada 3 alternatif di sini Bapak Ibu dalam menyusun TP. Nah, alternatif yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung dari CP. Kemudian yang alternatif kedua, merumuskan TP dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Jadi tadi CP itu ada dua komponen ya Bapak Ibu, kompetensi dan lingkup materi. Bisa kita petani di situ, dari situ. Alternatif ketiga, merumuskan TP lintas elemen CP. Nah, untuk alternatif pertama misalkan, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung dari CP. Nah, kita lihat di BSKAP. Untuk CP-nya itu apa sih pada elemen bilangan? Ini contohnya matematika ya. Nanti bisa dilihat disesuaikan dengan bidang ilmu Bapak Ibu. Jadi ini contohnya elemen bilangan. Nah, di elemen bilangan ini capaian pembelajaran pada akhir fase B. Fase B itu apa Bapak Ibu? Kelas 3 sama 4 ya. Peserta didik menunjukkan pemahaman dan sebagainya bla 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 sampai seterusnya ini ya. Nah,
Bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran? Kita cari kata kunci dari setiap CP ini Bapak Ibu. Menyajikan. Nah, kan ada kan kata-kata menyajikan. Menyajikan nilai tempat dan urutan. Melakukan operasi hitung ini, melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan itu melakukan operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan, menghubungkan gambar dengan nilai. Nah, ini kan berasal dari sini Bapak Ibu nih. Membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, menggunakan nilai tempat serta melakukan komposisi dan dekomposisi. Nah, ini. Jadi kita lihat kata kunci yang ada di capaian pembelajaran. Kata kunci apa Bapak Ibu? Kata kerja. Nih, menyajikan itu kan kata kerja. Melakukan, menghubungkan. Nah, ini kita lihat di sini pasti ada kata kunci, pasti itu. Tidak mungkin tidak ada. Oh, ini namanya capaian pembelajaran, ya pasti kan itu aktivitasnya yang dilakukan oleh siswa itu pada akhir fase itu ngapain, apa yang dicapai. Nah, itu pasti ada untuk kata kerjanya. Itu alternatif yang pertama. Kemudian alternatif yang kedua, merumuskan TP dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi. Misalkan kompetensinya apa Bapak Ibu? Pada lingkup materi, geometri, misalkan. Lingkup materi pengukuran atau pengukuran geometri gitu. Pada elemen pengukuran itu pada akhir fase B, peserta didik dapat mengukur panjang dan berat benda, menentukan hubungan antar satuan baku panjang. Nah, ini juga geometri juga ada. Mendeskripsikan ciri. Nah, ini kan kata kunci Bapak Ibu nih. Kata kerja nih. Jadi bisa langsung dirumuskan di sini. TP-nya menentukan hubungan, menjelaskan. Jadi ini sudah ada semua. Tinggal kita mencari kata kuncinya apa sih gitu. Yang ada di kompetensi dan lingkup materi. CP. Yang selanjutnya, merumuskan TP lintas elemen. Jadi kalau ini saya contohkan misalkan bahasa Indonesia misalkan Bapak Ibu. Misalkan bahasa Indonesia itu kan elemennya ada elemen menyimak, membaca, menulis, dan sebagainya. Nah, kan tidak mungkin ya Bapak Ibu dalam 1 minggu atau 2 minggu atau 3 minggu itu menyimak saja. Tidak mungkin. Yes. Jadi ini bisa kita lintaskan. Menyimak dengan membaca, misal. Boleh, itu lintas elemen. Jadi menyimak dengan membaca. Begitu. Kemudian menyimak dengan mendengarkan, itu juga boleh. Jadi lintas elemen. Gitu. Itu contoh yang lebih sederhananya seperti itu. Ini kebetulan adalah matematika untuk elemennya bilangan. Pada fase B ini seperti ini ya Bapak Ibu untuk capaiannya. Kompetensinya apa saja? Tadi memahami, menentukan, membandingkan, mengurutkan, mengidentifikasi, melakukan. Lingkup materinya materi bilangan caca, nilai tempat, komposisi, dekomposisi, menggunakan ribuan sebagai satuan operasi penjumlahan. Jadi bisa dikaitkan antar elemen CP ini tadi. Jadi elemen bilangan dengan elemen geometri. Ini kan ada kan, ya. Mungkin ada elemen bilangan dengan pengukuran. Nah, nanti bisa diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, ini kan menghubungkan gambar dengan nilai pecahan gambar. Kan termasuk geometri juga, ya Bapak Ibu. Elemen geometri. Geometri dengan menggunakan elemen bilangan, pecahan bilangan. Nah, seperti itu. Itu boleh. Jadi ada 3 alternatif. Begitu nggih, untuk menyusun TP ada 3 alternatif. Bisa langsung mengambil dari kata kunci di CP, bisa melihat dari lingkup materi dan kompetensi yang ada di CP, dan yang ketiga bisa antar elemen. Itu nih. Kalau misalkan tidak bisa di antar elemen ya jangan pakai antar elemen Bapak Ibu, gunakan yang langsung mengambil dari CP atau dari lingkup materi dan kompetensi di dalam CP.
Kemudian setelah TP jadi, nah tadi dari CP kita turunkan ke dari CP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kita protoli TP-TP-nya, kita cari TP-TP-nya satu persatu. Setiap sekolah berbeda-beda loh ini Bapak Ibu. Jadi nggak bisa copy paste karena kebutuhan peserta didik setiap sekolah itu berbeda-beda. Mungkin ada yang sama, mungkin ada yang berbeda, gitu nggih. Jadi otomatis di tujuan pembelajarannya pun juga akan berbeda, gitu nggih. Disesuaikan dengan kesiapan atau kebutuhan di sekolah Bapak Ibu. Setelah menyusun TP, kemudian kita turunkan menjadi ATP. Nah, alur tujuan pembelajaran. Bagaimana menyusunnya? Nah, ini Bapak Ibu. Bagaimana strategi menyusun tujuan pembelajaran dalam alur tujuan pembelajaran yang efektif? Yang pertama, perhatikan kompetensi serta materi yang hendak dicapai pada JP tersebut. Rumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu apa? Pertimbangkan beban jam pelajaran yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran agar selaras dengan beban JP. Nah, ingat Bapak Ibu, untuk pembagian JP itu pedomannya kemana? Pedomannya ke KOSP. KOSP-nya sekolah. Kalau KOSP-nya sekolah jadi, akan berjalan. Lancar. Tetapi kalau masih proses, ya masih mengawang-awang begitu Bapak Ibu. Jadi, dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini, ya KOSP-nya harus jadi. Itu. Setelah itu, susun tujuan pembelajaran secara linear dari awal fase hingga akhir fase. Disesuaikan dengan tujuan pembelajaran terhadap kompleksitas dan perkembangan peserta didik. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara menyusun ATP yang efektif? Nah, ini hanya teorinya saja nih Bapak Ibu, hanya penjelasan secara umum terkait dengan pengurutan dari yang konkret ke yang abstrak, itu pasti nih Bapak Ibu, dari konkret ke abstrak, pengurutan deduktif, pengurutan dari mudah yang ke sulit, pengurutan hierarki, pengurutan prosedural, scaffolding. Nah, ini sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu penyusunan TP menjadi ATP. Ini kita menyusun TP dulu, yang di tabel ini adalah TP, tujuan pembelajaran nih. Nanti Bapak Ibu silakan bisa menambahkan, kalau menyusun TP tujuan pembelajaran bisa menambahkan terkait dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini nggih, di sebelum kode TP itu nanti silakan disisipkan profil pelajar Pancasila. Ini misalkan elemennya bilangan, capaian pembelajarannya seperti apa, tinggal copy paste di BSKAP, lingkup materinya apa saja itu sudah ada di BSKAP. Nah, baru tujuan pembelajaran ini yang disusun oleh Bapak Ibu secara kolaboratif. Mengidentifikasi, menjelaskan, menyelesaikan, mengenal, menjelaskan, membandingkan, dan sebagainya. Itu yang menyusun Bapak Ibu sendiri secara kolaboratif. Di BSKAP tidak ada, jadi ini memang menyusun sendiri. Kode TP-nya bagaimana ini caranya, cara penulisannya? B itu bilangan. Nah, dari kata bilangan diambil yang depan B. 7 ini apa? 7 ini kelas 7. Kelas 7 ini apa? 1 itu tujuan pembelajaran yang pertama ini. B72 tujuan pembelajaran 2 dan sebagainya. Kalau ada 8, nah ini 8 kelas 8. A itu apa? Aljabar. Elemennya aljabar, jadi A dan sebagainya. Nah, ini untuk alokasi waktunya sekali lagi ada di struktur kurikulumnya sekolah. Begitu nggih. Ini kelasnya, kemudian nanti jangan lupa diberi profil pelajar Pancasila. Nah, setelah TP jadi, kemudian disusunlah ATP. Ini kebetulan ini contoh ATP kelas 7. Jadi kelas 7 fase D, kelas 7 semester 1. Jadi kelas 7 sampai kelas 9 gitu Bapak Ibu untuk fase D. Jadi tidak cukup di kelas 7 saja, tetapi disusun kelas 7, 8, 9 semuanya harus disusun sampai selesai. Di fase D, kelas semester 1 itu materinya tentang bilangan bulat.
tujuan pembelajaran B71 sampai 74. Tadi bersumber dari mana? Dari sini. B71 sampai B74. Dan sebagainya. Sampai pada selesai penyajian data. Kelas 7 selesai. Kemudian kelas 8. Kemudian kelas 9. Selesai. Jadi namanya alur tujuan itu ya seperti ini. Berjalan sesuai alurnya ini Bapak Ibu. Ini namanya alur. Jadi tidak harus seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk formalnya pembuatan alur tujuan belajar bebas. Yang penting menggambarkan dalam satu fase itu apa saja kompetensi atau elemen yang dipelajari oleh si peserta didik. Enggak seperti ini juga boleh, lurus-lurus saja juga boleh. Boleh. Monggo. Sesuai dengan kreativitas. Nah, ini untuk ATP. TP selesai. Kemudian ATP selesai. Kemudian berlanjut ke modul ajar. Kalau modul ajar itu dulu namanya RPP. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka ini lebih lebih kompleks nih Bapak Ibu sehingga dinamakan modul ajar. Tapi sebenarnya sama saja kok Bapak Ibu. Nah, coba kita renungkan bersama Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran atau untuk calon pendidik ini, harus kita renungkan bersama. Ketika nanti kalian mau PPL begitu, mau terjun ke lapangan, harus kita pikirkan dulu. Bagaimana saya dapat mengelola kelas untuk memenuhi kebutuhan murid secara individu? Apa yang saya ketahui tentang minat murid saya? Apa yang saya ketahui tentang profil belajar murid saya? Bagaimana saya bisa menggunakan informasi tentang minat, kesiapan, dan profil belajar murid saya untuk membantu saya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran secara efektif. Jadi ini yang perlu kita renungkan. Jangan-jangan Bapak Ibu ketika melakukan proses pembelajaran tidak mengetahui kebutuhan murid saya itu apa. Siswa saya itu sukanya apa sih? Pembelajaran yang seperti apa? Jangan-jangan Bapak Ibu tidak tahu. Nah, ini yang gawat ini ya Bapak Ibu. Jadi kita harus memikirkan itu semua. Demi apa? Agar tujuan pembelajaran sudah kita rancang sedemikian rupa bagusnya, itu bisa tercapai secara optimal. Nah, dengan itu tadi Bapak Ibu nih, dengan mengetahui minat belajarnya siswa itu seperti apa, kebutuhan belajar siswa itu seperti apa, itu kita harus kita ketahui. Nah, ini Bapak Ibu, ada gambar ini. Ada gambar binatang nih. Namanya ini kelas hewan. Kira-kira ini bagaimana Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran dengan berbagai macam karakter yang berbeda, itu bagaimana? Silakan. Monggo. Ada yang mau menjawab? Yang mau menceritakan? Tidak ada. Jadi ini namanya kelas hewan Bapak Ibu. Jadi di dalam kelas ini ada hewan kera, pinguin, kemudian gajah, ikan, singa laut, kemudian apa ini, serigala atau apa ini. Nah, kemudian si pendidik ini menginstruksikan, tolong panjat pohon itu. Siapa yang paling duluan? Pasti si monyet, ya kan Bapak Ibu? Bagaimana dengan yang pinguin? Bagaimana dengan yang ikan yang notabene harus ada air? Ya. Bagaimana dengan serigala dan sebagainya? Nah, ini yang perlu kita flashback kembali di dalam kelas kita. Jadi di dalam kelas pembelajaran Bapak Ibu itu sebenarnya banyak sekali karakteristik yang dimiliki oleh siswa-siswi kita, berbeda. Jadi karakteristik di setiap kelas kita itu berbeda-beda, sama seperti ini.
Nah, bagaimana Bapak Ibu dalam merancang pembelajaran yang ketika di kelas Bapak Ibu itu karakteristiknya berbeda-beda. Nah, di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya pembelajaran diferensiasi. Sebentar Bapak Ibu, sebentar. Baik, saya lanjutkan. Jadi ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu apa ya? Untuk memenuhi kebutuhan belajar di setiap peserta didik kita. Itu kita menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi tetapi Bapak Ibu, meskipun karakteristik dari peserta didik kita di dalam kelas itu banyak, tidak harus kita penuhi satu persatu. Misalkan kita menggunakan dari 30 siswa misalkan, kita membuat 30 instrumen, tidak seperti itu, tetapi kita bisa mengelompokkan mana yang memenuhi kebutuhan yang A, kebutuhan B, kebutuhan C. Jadi kita generalisasi di masing-masing kelompok itu. Jadi tidak semua siswa kita beri instrumen yang berbeda, itu juga tidak. Nanti akan kewalahan nanti Bapak Ibu. Nah, sehingga kita mendesain RPP atau modul ajar yang berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Nah, menurut Tomlinson, pada tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Nah, ini sebenarnya sudah dicetuskan di tahun 2001 ini pembelajaran diferensiasi, tetapi baru booming di kurikulum Merdeka. Nah, pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Jadi didasarkan pada kebutuhan belajar murid. Nah, dalam memenuhi kebutuhan belajar murid ada 3 yang harus kita petakan. Ada 3 komponen yang harus kita petakan. Yang pertama terkait kesiapan belajar murid. Nah, kesiapan belajar murid ini terkait dengan kapasitas atau kesiapan murid untuk mempelajari materi baru. Jadi materi yang akan diajarkan oleh Bapak Ibu guru itu kesiapan dari si siswanya itu bagaimana? Apakah siap 100% ataukah tidak? Nah, itu pengetahuannya sampai mana? Jangan-jangan yang sudah kita desain, kemudian soal-soal yang sudah kita desain di proses pembelajaran itu tidak tercapai di peserta didik itu. Nah, itu kan nanti kan juga tidak optimal nanti tujuannya, sehingga kita perlu tahu kesiapan belajar murid. Kemudian yang kedua, minat belajar. Nah, minat belajar ini terkait dengan keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Jadi, proses pembelajaran itu kita desain sesuai dengan kesukaan mereka itu seperti apa, pengennya murid itu seperti apa. Jadi ketika Bapak Ibu mendesain suatu RPP itu jangan didesain sendiri, tetapi didesain dengan menanyakan juga kepada siswa, pengenmu sih apa sih rek? Nah, gitu. Pembelajaran ini pengennya gimana? Nah, gitu. Jadi tidak didesain oleh Bapak Ibu sendiri, tapi bisa menanyakan kepada siswa, kepada rekan-rekan sejawat kita, itu ya apa sih, biar menyenangkan itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, berdasarkan profil belajar murid. Nah, profil belajar murid itu terkait dengan pendekatan. Pendekatan yang disukai anak-anak itu seperti apa dalam belajarnya. Nah, ini lebih dikenal dengan gaya belajar. Ada yang bergaya belajar audio visual, ada yang kinestetik. Nah, itu kita beri perlakuan yang berbeda. Jadi tidak disamaratakan antara yang visual, audio visual, sama yang kinestetik. Kita bedakan instrumennya, jangan sama. Gitu. Kemudian penyusunan perencanaan pembelajaran. Nah,
dilakukan asesmen awal guna untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Jadi ketika Bapak Ibu sebelum melakukan proses pembelajaran, sebaiknya dilakukan asesmen awal. Asesmen awal itu bisa pada waktu itu juga, yaitu ditanyai, begitu. Atau lebih amannya sebelum proses pembelajaran berlangsung, gitu. Kesiapannya sampai mana sih sehingga saya mendesain pembelajarannya seperti ini, gitu. Kemudian hasil asesmen awal akan memberikan informasi terkait dengan kesiapan belajar si peserta didik. Dilihat dari pemahaman konsep mereka di awal itu bagaimana. Gitu. Nah, kemudian pembelajaran itu disisipkan juga dilakukan dengan cara diferensiasi. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu. Di dalam proses pembelajaran itu ada tiga pendiferensiasi. Yang pertama terkait dengan diferensiasi konten atau materi. Kemudian yang kedua terkait dengan diferensiasi proses atau metode strategi. Yang ketiga terkait diferensiasi produk. Jadi diferensiasi konten dikaitkan dengan materi disesuaikan dengan kesiapan peserta didik. Kemudian untuk diferensiasi proses itu dikaitkan dengan proses pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan penerimaan atau keterampilan peserta didik. Ini untuk diferensiasi proses biasanya itu dikaitkan dengan gaya belajar dan profil belajar siswa ya, profil belajar siswa. Kemudian diferensiasi produk ini adalah produk yang dihasilkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut sesuai dengan minat belajar mereka. Nah, ketika gaya belajarnya siswa kita itu visual, maka produknya itu bisa berupa poster, slide paparan atau PPT. Kalau misalkan berupa audio, misalkan mereka bisa sih dengan podcast begitu, disesuaikan dengan materinya gitu Bapak Ibu. Kalau mereka siswa kita itu kinestetik, bisa dengan menggunakan produknya adalah mereka melakukan pagelaran. Jadi disesuaikan dengan profil belajar si siswa itu tadi. Kemudian selanjutnya komponen dari modul ajar atau RPP. Jadi ada beberapa struktur komponen yang harus dibuat di modul ajar. Ada tiga komponen. Yang pertama adalah informasi umum, yang kedua komponen inti, yang ketiga lampiran. Nah, informasi umum itu berisi apa saja terkait dengan identitas penulis modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana dan sebagainya. Komponen inti termasuk tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi, peserta didik dan sebagainya. Untuk lampiran LKPD dan sebagainya yang biasa Bapak Ibu guru buat. Kemudian ini adalah contoh ini. Jadi ini adalah struktur minimal nih. Struktur minimal yang harus dibuat dalam modul ajar atau RPP. Kalau misalkan ditambah ada kata pengantar, ada rasionalisasi materi dan sebagainya itu monggo. Yang penting jangan mengurangi komponen yang ini, ya boleh menambahkan. Ini contohnya ada kode, nah di sini kan nggak ada kode, jadi boleh pakai kode. Ditambahi kode-kode modul ajarnya apa, namanya siapa, jenjang sekolah apa, fasenya apa, alokasi waktunya berapa menit. Nah ini sudah tercantum semua. Ini contohnya modul pembelajarannya pakai program based learning. Nah kegiatannya seperti apa, asesmennya seperti apa, ini dicantumkan semua. Nah di komponen inti ada beberapa. Oh ini tadi kurang ini ya, terkait dengan pertanyaan pemantik dan sebagainya. Nah pemahamannya bermakna. Kalau pertanyaan pemahaman bermakna itu ketika si siswa itu dibelajarkan materi ini, itu mereka akan dapat apa, pengalamannya akan dapat apa. Nah itu di pemahaman bermakna. Kalau di pertanyaan pemantik itu yang misalkan seperti ini, yang
membuat mereka itu berpikir. Sebelum proses pembelajaran dimulai itu mereka berpikir dan ingin tahu sehingga ingin termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Misalkan kalau pertanyaan pemantik itu pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka untuk berpikir. Misalkan kalau di matematika itu misalkan begini. Coba perhatikan. Kalau misalkan saya punya bilangan 1 dibagi 0 berapa? Kalau 1 dibagi 1 berapa? 1 dibagi 10 berapa? 1 dibagi 100 berapa? Kalau 1 dibagi tak berapa? Nah, atau 1 dibagi 0 berapa? Misalkan seperti itu. Jadi mereka akan timbul pertanyaan berapa ya? 1 dibagi tak itu berapa ya? Tak terdefinisi ataukah 0 atau bagaimana ya? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik. Contoh pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, ini di komponen intinya Bapak Ibu ada kegiatan pendahuluan. Jadi nanti monggo formanya tidak harus seperti ini, formanya bebas. Ini bebas. Jadi ada kegiatan mendahulu, ada kegiatan, ada deskripsi kegiatan, ada alokasi waktu, kemudian mau ditambahkan lagi terkait dengan profil pelajar Pancasila, monggo. Kalau misalkan pakai model-model ditambah dengan sintak, monggo. Jadi ini bukan hal yang baku, bukan format yang baku. Ini hanya contoh saja, bisa dikembangkan sendiri. Karena dari pemerintah dan dari pusat itu tidak harus menggunakan format A, B, C. Yang penting CP-nya itu sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh DBSKAP itu. Kalau formatnya seperti ini, kreativitas Bapak Ibu. Nah, di kegiatan inti coba kita lihat Bapak Ibu. Di kegiatan inti, kalau kegiatan pendahuluan yang sudah biasa dilakukan oleh Bapak Ibu, kegiatan inti itu ada diferensiasinya. Ini coba kita lihat. Guru mendiferensiasikan pembelajaran dengan mempertimbangkan kesiapan belajar murid. Jadi ketika murid itu yang sudah memahami dan mampu melakukan operasi aljabar berupa penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, itu soal kuisnya seperti apa? Nah, soal kuis yang diberikan itu soal kuis yang berjenjang. Jadi dari mudah ke sulit. Kemudian bagaimana dengan murid yang separuh memahami, separuh tidak? Nah, soalnya berbeda Bapak Ibu. Diberi soal-soal yang sederhana. Kemudian untuk yang muridnya tidak bisa sama sekali jelas. Nah, ini juga perlakuannya berbeda nanti di instrumen soalnya. Jadi tidak disamaratakan semuanya itu sama soalnya seperti ini, tidak. Jadi harus berbeda karena kebutuhan murid berbeda. Nah, ini untuk diferensiasi kontennya. Diferensiasi kontennya, si siswa itu ketika ada yang bergaya belajar visual, maka mereka diberikan modul atau buku teks atau e-modul untuk siswa dipelajari oleh mereka. Kalau bagaimana untuk yang audiovisual dengan menggunakan YouTube dan sebagainya. Gitu. Kemudian untuk diferensiasi produk, mereka bisa membuat sesuai dengan profil belajarnya ya, bisa membuat berupa tulisan atau berupa infografis, kemudian bisa presentasi, bisa berupa voice note atau rekaman atau video rekaman dan lain sebagainya. Akan tetapi Bapak Ibu, di sini proses pembelajaran untuk diferensiasi tidak harus ada produknya, tidak harus. Kalau misalkan materinya memungkinkan untuk menghasilkan produk, kenapa tidak? Jadi ya pakai diferensiasi produk juga, gitu. Kalau misalkan materinya kira-kira kayaknya ini nggak ada produknya, ini sulit ini, nggak usah pakai diferensiasi produk, nggak apa-apa, diferensiasi konten dan diferensiasi proses, begitu. Jadi tidak harus pembelajaran kita itu harus menghasilkan produk, tidak harus. Kemudian untuk komponen inti, ini sudah berapa menitnya? Nggak apa-apa ya, ini saya lanjutkan ya. Untuk komponen inti itu komponen di bagian penutup itu ada umpan balik. Kalau dulu di umpan balik di refleksi itu kan memberikan pertanyaan, misalkan gurunya memberikan pertanyaan.
apa yang dimaksud dengan bla 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 bla. Coba sebutkan bla 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 bla. Nah, misalkan gitu. Tetapi kalau di sini selain itu juga ada lembar refleksinya. Refleksi terkait dengan pemahaman mereka. Misalkan, apakah Anda memahami pembelajaran hari ini untuk siswa? Kesulitan apa yang Anda hadapi? Dan nantinya ini kita gunakan sebagai dasar ketika kita akan melakukan proses pembelajaran selanjutnya. Kemudian ini tips memodifikasi perencanaan pembelajaran. Pembelajaran itu sebaiknya interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dapat memotivasi peserta didik. Digunakan, biar Bapak Ibu bisa menggunakan metode-metode pembelajaran, model-model pembelajaran yang menantang untuk siswa berkreasi. Gitu. Kemudian selesai ini Bapak Ibu untuk materinya, monggo dibuka kembali untuk srido.com-nya, kemudian ketikkan kodenya 6917467. Saya share screen dulu videonya sebentar. Ini Bapak Ibu. Jadi monggo Bapak Ibu bisa membuka gadgetnya, kemudian bisa menjawab pertanyaan ini. Untuk kodenya 6917467. Sudah Bapak Ibu, sudah bisa masuk? Oke, silakan. Bisa dituliskan. Setelah mengikuti workshop IKM dari angka 1 sampai dengan 10, pemahaman Bapak Ibu berada di angka berapa? Terkait dengan perangkat pembelajaran. Monggo. Ini yang jujur ya Bapak Ibu. Oh, masih 3. Ada yang masih 3. Ya, nanti bisa melakukan tanya jawab nanti setelah ini. Selain itu, silakan. Silakan Bapak Ibu, baru 3 orang. Ini kayaknya lelah ya Bapak Ibu ya, sudah dari tadi pagi ya mengikuti workshop dari tak online, ini sekarang online-nya gitu ya. 5. Orang lain, monggo. Silakan. Yang lain. Ini masih 6 orang ini. Masih 6 orang yang menjawab. Monggo Bapak Ibu.
Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya, satu kata. Satu kata untuk workshop hari ini. Silakan. Belum ada yang menjawab? Belum ada yang muncul. Monggo, Bapak Ibu. Ada yang bilang mantap. Kurang dimengerti. Oh, tidak dimengertinya di mana ini? Yang lain? Kurang dipahami. Oke, nanti kita bisa tanya jawab nanti kalau kurang dipahami ya di mana. Kalau 3 orang. Masuk. Masuk apanya ini? Oke, baik. Oke, mungkin itu saja. Masuk di sildokomnya itu. Mungkin itu saja. Ini bisa kita lakukan aja. Balikan. Kita lakukan aja. Balikan. Monggo Pak Moderator. Eh, Mohon maaf Ibu, untuk materi apakah sudah selesai? Iya, nanti saya akan berikan ke panitia. Nanti akan saya share ke panitia ya. Biar nanti di-share ke peserta. Eh, Oke, baik, terima kasih pada pemateri pada siang hari ini, sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Nunik. Oke, kita beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk kali ini kita buka sesi tanya jawab dengan 3 pertanyaan dengan format sebutkan nama, kemudian domisili, kemudian nama instansi. Silakan yang mau menanya bisa angkat tangan.
Min. Tidak ada yang tanya ini. Tadi ada yang kurang mengerti tadi, tidak dimengerti. Silakan bisa ditanyakan ini yang tidak dimengertinya di mana. Monggo Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas bersama, kita sharing bersama nanti. Jadi tidak usah malu-malu Bapak Ibu, monggo apa yang ada di undang-undang Bapak Ibu bisa ditanyakan terkait dengan perangkat pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Karena ini sangat penting Bapak Ibu, harus dipahami oleh Bapak Ibu terkait dengan pengimplementasian IKM. Monggo. Buat teman-teman yang ingin bertanya atau Bapak dan Ibu, kalau misalkan nggak jawab, ini mungkin bisa disampaikan dalam forum chat. Ini ada pertanyaan nih, Bu. Ini dari SMP Al Azhar, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hendak bertanya, bagaimana cara menerapkan kurikulum merdeka atau kurikulum berdiferensiasi yang mayoritas SDM peserta didik rendah dan minatnya berbeda-beda, itu bagaimana? Oke, langsung saja jawab aja ya Mas ya, biar tidak lupa saya. Jadi yang namanya kurikulum itu kurikulum merdeka, bukan kurikulum berdiferensiasi. Ya. Jadi kurikulum itu kurikulum merdeka, tidak ada yang namanya kurikulum berdiferensiasi. Kurikulumnya namanya kurikulum merdeka. Pembelajarannya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pertanyaannya bagaimana ketika menerapkan kurikulum merdeka itu mayoritas SDM peserta didik kita rendah. Nah, yaitu Bapak Ibu, kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita. Jadi kita lakukan asesmen awal. Asesmen awal untuk kebutuhan peserta didik kita itu seperti apa? Sampai pada level berapa? Kalau misalkan level-levelan. Itu sampai pada level berapa? Begitu. Meskipun memang minatnya berbeda-beda, kita kerucutkan. Jadi tidak setiap minat siswa itu bisa terwadai dalam artian 35 siswa minatnya beda-beda semua. Jadi tidak mesti instrumen itu didesain untuk 35 siswa, tetapi kita generalisasi. Kita tanyakan, kita lakukan wawancara, pengennya yang seperti apa sehingga nanti terjadi misal terbentuk 4 kelompok minatnya, misal ini misal minatnya menulis, ada yang minatnya membaca, ada yang minatnya mendengarkan, ada yang minatnya bergerak atau melakukan gerakan. Nah, itu kita beri perlakuan yang berbeda terkait dengan SDM rendah atau tidak. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita. Kalau misalkan peserta didik kita di level yang misalkan level 2, ya soal-soal yang kita ajarkannya jangan di level ketiga, tetapi kita belajarkan di level kedua. Akan tetapi meskipun itu di level kedua, tetap untuk pembelajarannya itu harus pembelajaran yang ditekankan pada berbasis siswa. Tidak guru yang mendominasi, tetapi siswa yang menemukan itu, meskipun levelnya level rendah. Itu Mas, pas apa Pak ini Mas ya? Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu. Di pihak penanya bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Ibu tadi? Saya pikir udah puas dengan jawabannya ya, karena sudah jelas sekali. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu ataupun mahasiswa, silakan, kami masih buka 2 pertanyaan lagi. Ada lagi? Ini kayaknya ada ini di chat ini Mas ini.
Harus kenal lebih dekat karakter dan kemampuan anak, selanjutnya akan dikasih materi pembelajaran bervariasi. Betul, memang harus mengenal lebih dekat, harus tahu karakteristiknya peserta didik. Jadi guru itu harus mengetahui apa namanya karakter peserta didik di dalam kelasnya itu seperti apa, sehingga nanti ketika melakukan proses pembelajaran itu tujuan pembelajarannya bisa tercapai secara optimal begitu. Jangan sampai cuek bebek ya Bapak Ibu. Jadi pada peserta didik kita harus mengenal lebih dekat. Ini dari Bu Risdayani. Monggo yang lain. Silakan teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Ada lagi? Ini paham semua berarti ya ini ya. Kayaknya sudah paham semua. Ada yang menuliskan tidak mengerti. Dari pahami itu bisa ditanyakan itu. Jadi di pertanyaan ada yang malah nggak ngerti. Bisa ditanyakan ke sini teman-teman semuanya. Silakan teman-teman yang masih mengganjal dengan materi yang sama kayak Ibu tadi bisa dipertanyakan. Mungkin kalau misalkan memang nggak ada yang bertanya lagi, mungkin bisa dicukupkan gitu. Atau sebelum ditutup, Ibu ingin memberikan statement, closing statement kepada kita semua. Silahkan. Oke, baik. Seperti ketika saya menjadi narasumber di kegiatan-kegiatan IKM, bahwa ketika kita ingin maju, kita bergerak bersama, belajar bersama, dan maju bersama. Itu saja. Terima kasih, Ibu. Mungkin jika dari teman-teman, Bapak, Ibu, hadiahnya yang di dalam forum ini sudah jelas semua dari materi yang dijelaskan oleh Ibu Nanik, mungkin sekiranya itu saja. Cukup, terima kasih. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Andes Nanik Indrawati Ningsih MPD, materi yang sangat luar biasa sekali. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu kembali ya Bu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya maaf. Sebelum kita tutup workshop nasional ini, kita dari panitia ingin melaksanakan dokumentasi terlebih dahulu. Dimohon pada para peserta untuk kamera. Panitia dimohon untuk screenshot ya. Oke, sudah. Oke, lagi ya. Oke, semua on-cam. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1,
2, 3. Oke, terima kasih pada teman-teman semua. Jangan lupa kami sudah mengirimkan link presensi. Silahkan diisi link kehadirannya. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dulu, ya. Ibu.